Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Hander Rambe, NPM 19 110 110 18. Kemudian ada saudara Bintang Abian, ini NPM 19 110 110 40. Kemudian yang terakhir ada dari Kartika Chandra, NPM 19 110 110 58. Izin mempresentasikan hasil presentasi kami, yakni yang berjudul mengelola perdagangan eceran, grosir dan logistik. Nah, perdagangan eceran ini termasuk semua aktivitas dalam menjual barang ya atau jasa langsung ke konsumen akhir untuk kebutuhan pribadi dan non bisnis. Pengecer atau retailer atau toko eceran itu adalah semua badan usaha yang volume penjualannya itu terutama datang dari penjualan eceran gitu. Nah, jenis-jenis pengecer utama. Jenis-jenis pengecer utama ini yakni ada seperti toko barang khusus ya. Ini lini produknya itu sempit gitu ya. Seperti The Body Shop, ya, The Limited dan lain sebagainya. Kemudian department store ya. Yakni di sini maksudnya itu beberapa lini produk ya, seperti Sears, Nordstrom dan Bloomingdale dan masih banyak yang lainnya. Kemudian pasar swalayan, ini yang biasa ya, toko swalayan ya, yang berbiaya rendah, marginnya juga rendah gitu. Volumenya tinggi, yang dirancang untuk ya memenuhi semua kebutuhan lah untuk produk makanan dan rumah tangga seperti Safeway, Kroger gitu. Jadi pokoknya yang lini produknya itu makanan dan rumah tangga gitu. Kemudian ada toko kelontong, ini toko kecil ya yang di daerah perumahan ya. Ini sering buka 24 jam ya, 7 hari. Jadi setiap hari buka gitu. Dan lininya itu terbatas. Produk kelontong dengan perputaran tinggi. Kemudian jenis-jenis pengecer utama berikutnya yakni toko diskon, yakni barang-barang standar atau barang-barang khusus ya, dengan harga yang murah dan marginnya juga rendah ya, volumenya tinggi gitu. Contohnya Walmart dan lain sebagainya. Kemudian ada pengecer off-price, yakni barang biasa ya. Kelebihan barangnya ini non regular ya, yang dijual dengan harga lebih rendah dari harga eceran. Kemudian superstore, yakni ruang penjualan yang besar, barang makanan yang peralatan rumah tangganya itu yang dibeli secara rutin ya, ditambah jasa laundry seperti laundry ya, percucian sepatu ya, penguangan cek, contohnya yakni penumbuh kategori ya. Ini pilihan yang dalam satu kategori seperti Smart ya, Home Depot, toko kombinasi dan masih banyak yang lain. Nah, kemudian yang terakhir jenis pengecer utama itu yakni ruang pamer katalog. Ini berbagai pilihan barang bermerek dengan harga markup tinggi dan pergerakannya itu cepat, yang dijual melalui katalog dengan harga diskon. Next, kemudian tingkatan layanan. Nah, tingkatan layanan ini pengecer ini
memposisikan diri menawarkan satu dari empat tingkatan layanan, yakni swalayan ya, kemudian memilih sendiri, kemudian layanan terbatas, dan yang terakhir ada layanan penuh. Nah, kategori usaha eceran non toko yakni satu, yang pertama penjualan langsung. Yang disebut dengan penjualan langsung di sini yakni penjualan multilevel dan pemasaran jaringan dengan ratusan perusahaan menjual dari pintu ke pintu atau kegiatan penjualan di rumah gitu ya. Seperti contoh kita ambil MY. Ini yang memberikan kompensasi atau presentasi penjualannya. Kemudian kategori usaha eceran non toko berikutnya yakni pemasaran langsung. Pemasaran langsung ini yakni pemasaran surat langsung ya, atau pemasaran jarak jauh, atau boleh dikatakan dengan telemarketing. Pemasaran televisi respon langsung dan belanja elektronik dan katalog. Contohnya seperti Amazon. Ini sebagai situs penjualan online yang sangat sukses sekali ya. Nah, kemudian kategori usaha eceran non toko berikutnya yakni mesin otomatis. Nah, mesin otomatis ini menawarkan berbagai barang, seperti minuman ringan, kopi, permen, surat kabar, majalah, dan lain-lain. Contoh di negara Jepang itu ada mesin otomatis ya. Ini mesin terbanyak seperti Coca-Cola. Ini memiliki lebih dari 1 juta mesin di negara Tokyo yakni Jepang. Kemudian yang keempat, kategori usaha eceran non toko berikutnya layanan pembelian. Layanan pembelian ini yakni pengecer tanpa toko ya, pengecer tanpa toko yang melayani klien tertentu, biasanya karyawan organisasi yang besar ya, yang ingin membeli dari sejumlah pengecer yang setuju memberi diskon sebagai imbalan keanggotaan. Kemudian perdagangan eceran korporat. Perdagangan eceran korporat ini ada beberapa jenis ya, yakni seperti toko rantal korporat, yakni 2 atau lebih gerai yang dimiliki dan dikendalikan, menerapkan pembelian dan pengadaan barang terpusat serta lini barang yang sama. Kemudian rental sukarela. Rental sukarela ini yakni kelompok pengecer independen perorangan yang disponsori pedagang grosir yang terlibat dalam pembelian jumlah besar dan barang umum. Contohnya independen brokers ya, dan lain sebagainya. Kemudian koperasi pengecer. Koperasi pengecer ini yakni pengecer independen yang menggunakan organisasi pembelian pusat dan usaha promosi gabungan. Kemudian perdagangan eceran korporat berikutnya yakni koperasi konsumen ya. Koperasi konsumen ini yakni perusahaan eceran yang dimiliki oleh pelanggannya. Anggotanya itu menyumbangkan uang untuk membuka toko mereka sendiri, memberikan suara untuk kebijakan, memilih kelompok untuk mengelolanya, dan menerima dividen. Itu yang dimaksud dengan koperasi konsumen. Kemudian organisasi waralaba. Kemudian yang terakhir ada konglomerat perdagangan atau konglomerat pedagang. Ini yang dikatakan konglomerat pedagang ini koperasi yang menggabungkan beberapa lini dan bentuk eceran berbeda di bawah kepemilikan terpusat dengan beberapa integrasi distribusi dan manajemen dengan banyak distribusi dan beberapa integrasi serta distribusi dan manajemen ya. Kemudian lingkungan eceran. Nah, lingkungan eceran ini ada lingkungan eceran baru ya. Ini contohnya itu seperti Whole Foods Market. Ini gerai makanan yang memberi contoh lingkungan eceran baru seperti karyawan yang siap membantu dan produk yang unik. Nah, kemudian perkembangan layanan eceran lainnya itu seperti
bentuk dan komunikasi eceran yang baru. Contohnya Loblaws supermarket, yakni yang menambahkan klub kebugaran di toko. Kemudian perkembangan lingkungan eceran lainnya yang kedua yaitu yakni pertumbuhan persaingan antar jenis. Contohnya department store. Nah, department store ini memang yang harus bersaing ya. Bersaing dengan jenis toko berbeda seperti dengan toko diskon dan ruang primer katalog. Kenapa berbeda ya? Karena memiliki konsumen yang sama dengan menjual jenis barang yang sama juga. Kemudian perkembangan lingkungan eceran berikutnya, persaingan antara pengecer berbasis toko dan non toko. Contohnya Mart ya. Ini yang memperluas bisnisnya dengan membuka penjualan online. Kemudian perkembangan lingkungan eceran lainnya itu pertumbuhan pengecer raksasa. Contohnya Walmart, Supercenter ya. Ini yang menggabungkan barang makanan dan pilihan barang bukan makanan. Maksudnya Supercenter yang menggabungkan barang, makanan dan pilihan barang bukan makanan. Gitu. Nah, kemudian perkembangan lingkungan berikutnya itu perkembangan lingkungan eceran yang lainnya itu penurunan pengecer pasar menengah. Contohnya seperti Coles ya. Ini yang memperoleh kesuksesan saat memasukkan nama-nama trendy seperti Wirawang ya, dan majalah Ili yang merancang ini eksklusif. Kemudian perkembangan lingkungan eceran yang terakhir yakni profil global pengecer utama. Yakni kini banyak ya kita temui pengecer dengan format unik dan positioning yaitu merek yang kuat di negara lain. Contohnya hypermarket Carrefour dari Prancis. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Kartika Chandra. Keputusan pemasaran. A. Pasar sasaran. Sebelum pengecer mendefinisikan dan menentukan profil pasar sasaran, pengecer tidak dapat membuat keputusan konsisten tentang pilihan produk, dekorasi toko, pesan, dan media iklan. B. Pilihan produk. Kemungkinan pengembangan strategi diferensiasi produk. Yang pertama, menampilkan merek nasional yang eksklusif yang tidak tersedia di pengecer pesaing. Yang kedua, menampilkan hampir seluruh barang merek pribadi atau private label. Yang ketiga, menampilkan acara besar tentang barang yang unik. Dan yang terakhir, ada menampilkan barang yang mengejutkan atau terus berubah. Kemungkinan pengembangan strategi diferensiasi produk. Contohnya yang pertama, menampilkan barang terkini atau terbaru terlebih dahulu. Yang kedua, ada menawarkan layanan sesuai customization barang. Yang ketiga, ada menawarkan pilihan bagi target yang sangat dicari. C. Pengadaan barang. Setelah memutuskan strategi pilihan produk, pengecer harus menentukan sumber barang, kebijakan, dan praktik. Yang kedua, pengecer dengan cepat meningkatkan keterampilan dalam meramalkan permintaan, pemilihan barang, pengendalian stok, alokasi ruang, dan tampilan. Contoh, seperti Trader Joe memiliki jaringan pengadaan barang internasional yang dapat meluncurkan produk baru sepanjang waktu dan memastikan tidak ada barang tak populer bertahan lama dalam toko. D. Harga. Pengecer harus memperhatikan taktik penetapan harga, contoh Walmart, mengabaikan penetapan harga obral dan lebih menyukai penetapan harga rendah setiap hari. E. Jasa. Bauran jasa yang dapat diberikan antara lain, yang pertama, layanan prapembelian, mencakup menerima telepon dan pesan melalui surat iklan dan lain-lain.
Yang kedua ada layanan pasca pembelian, mencakup pengiriman, pembungkusan hadiah, pengukiran nama, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada layanan tambahan seperti mencakup informasi umum, tempat parkir, toilet, kredit, dan lain-lain. F. Atmosfer toko, yakni elemen lain dalam melengkapi toko. Contohnya seperti toko Sony Style menggunakan aroma jeruk mandarin dan sedikit vanila yang dirancang khusus. G. Kegiatan dan pengalaman toko. Pertumbuhan e-commerce memaksa pengecer tradisional merespon dengan membangun atmosfer berbeda, termasuk menciptakan hiburan dalam toko. Contohnya, Victoria's Secret menggunakan konsep teacher eceran sehingga pelanggan merasa berada dalam suasana di novel yang romantis. H. Komunikasi, yakni dilakukan melalui pemasangan iklan, penjualan khusus, penerbitan kupon diskon, hingga program penghargaan kepada konsumen yang paling sering belanja dan lain-lain. Selanjutnya ada keputusan lokasi. Pengecer dapat menempatkan toko-toko di lokasi seperti pusat kawasan bisnis, pusat belanja regional, pusat perbelanjaan setempat, jalur belanja, dan lokasi di dalam sebuah toko yang lebih besar. Contoh, Dunkin Donuts yang menempatkan unit baru dan ruangan khusus pada toko atau pusat kegiatan yang lebih besar seperti bandara atau sekolah. Oke, materi selanjutnya ada label pribadi atau private label brand. Adalah merek yang dikembangkan oleh pengecer atau pedagang grosir. Contohnya seperti makanan anjing Walmart, Allroy, telah melampaui Purina dari Nestle sebagai makanan anjing paling laris. A. Peranan merek pribadi. Alasan perantara mensponsori merek pribadi yang pertama, lebih menguntungkan sebab dapat menekan biaya produksi dan distribusi. Yang kedua, pengecer mengembangkan merek toko eksklusif untuk mendiferensiasikan diri dari pesaing. Namun, sebagian pengecer telah kembali ke strategi tanpa merek bagi barang konsumen dan obat. Contoh Muji Rushi Ryohin yang terkenal sebagai Muji, yaitu perusahaan pengecer di Jepang dengan etos tanpa merek dan menetapkan harga terendah. B. Ancaman label pribadi. Kini pengecer membangun kualitas yang lebih baik untuk merek tokonya dan menetapkan kemasan yang menarik. Contoh, Safeway mengeluarkan dana hingga $100 juta untuk mengiklankan produknya. Selanjutnya, perdagangan grosir atau wholesaling, yakni mencakup semua kegiatan dalam penjualan barang atau jasa kepada mereka yang membeli atau menjual kembali untuk keperluan bisnis. Perbedaan pedagang grosir dengan pengecer. Yang pertama, pedagang grosir tidak terlalu memperhatikan promosi, atmosfer, dan lokasi. Yang kedua, transaksi grosir lebih besar dari eceran. Dan yang terakhir, pemerintah menangani pedagang grosir dan eceran dengan cara berbeda berdasarkan peraturan hukum dan pajak. Jenis pedagang grosir utama. Yang pertama, pedagang grosir. Bisnis yang dimiliki secara independen dan memiliki hak atas barang yang mereka tangani. Mereka adalah pemborong layanan penuh dan layanan terbatas, distributor, perusahaan pengusung pabrik. Yang kedua, pedagang grosir layanan penuh. Memiliki stok, memiliki tenaga penjualan, melakukan pengiriman, menyediakan bantuan manajemen. Pedagang grosir terutama penjual ke pengecer. Sejumlah pedagang grosir menjual beberapa lini barang. Beberapa lagi hanya menjual 1 atau 2 lini. Distributor industri menjual ke produsen dan juga memberikan layanan seperti kredit dan pengiriman. Yang ketiga, pedagang grosir layanan terbatas. Pedagang grosir penjualan tunai menjual lini terbatas barang pergerakan cepat ke pengecer kecil secara tunai. Pedagang grosir truk menjual dan mengantarkan lini terbatas barang yang agak tahan lama kepada swalayan, toko bahan pangan, rumah sakit, restoran, hotel. Grosir perantara melayani industri bervolume besar semacam batu bara, kayu, alat berat. Mereka memiliki hak atas barang dan menanggung risiko dari saat pesanan diterima sampai pengirimannya. Pemborong rak melayani pengecer bahan pangan untuk barang non-makanan. Orang bagian pengiriman
menentukan tampilan dari harga barang, mencatat persediaan, mereka tetap memiliki hak atas barang dan menagih pengecer hanya untuk barang yang dijual sampai akhir tahun. Operasi produsen mengumpulkan hasil produk pertanian untuk dijual di pasar lokal. Pedagang grosir via pos atau pesanan surat mengirimkan katalog ke pelanggan eceran, industri, dan institusional. Pesanan dipenuhi dan dikirimkan melalui surat, kereta, pesawat, atau truk. Yang keempat, pialang dan agen. Memfasilitasi pembelian dan penjualan dan mendapatkan komisi 2% sampai 6% dari harga jual. Fungsi terbatas biasanya dikhususkan berdasarkan lini produk atau jenis pelanggan. Pialang atau broker menyatukan pembeli dan penjual dan membantu negosiasi. Dibayar oleh pihak yang memperkerjakan mereka. Pialang makanan, pialang real estate, pialang asuransi. Agen mewakili pembeli atau penjual dengan basis yang lebih permanen. Sebagian besar agen produsen merupakan bisnis kecil dengan beberapa wira niaga terlatih. Agen penjualan mempunyai kewenangan kontraktual untuk menjual seluruh output produsen. Agen pembelian melakukan pembelian bagi pembeli dan seringkali menerima, menginspeksi, menyimpan, dan mengirimkan barang. Pedagang komisi memiliki produk secara fisik dan menegosiasi penjualan. Yang kelima maksud saya, cabang dan kantor produsen serta pengecer. Kegiatan perdagangan grosir dilakukan oleh penjual atau pembeli sendiri atau bukan melalui pedagang grosir independen. Cabang dan kantor terpisah ditujukan untuk penjualan atau pembelian. Banyak pengecer mendirikan kantor pembelian di pusat pasar utama. Dan yang terakhir, pedagang grosir khusus. Pengumpul pertanian atau membeli hasil pertanian dari banyak usaha tani, pabrik, dan terminal minyak curah atau mengkonsolidasi hasil berbagai sumber. Dan perusahaan lelang atau melelang mobil, peralatan, dan sebagainya ke penyalur dan bisnis lain. Pedagang grosir efisien dalam melaksanakan fungsi. Yang pertama, penjualan dan promosi. Yang kedua, pembelian dan pembentukan pilihan barang. Yang ketiga, pemecah jumlah besar. Yang keempat, pergudangan. Yang kelima, transportasi. Yang keenam, pembiayaan. Yang ketujuh, penanggulangan risiko. Dan yang terakhir, informasi pasar. 4 cara memperkuat hubungan pedagang grosir dengan produsen. Yang pertama, mengusahakan kesepakatan yang jelas dengan produsen tentang fungsi yang diharapkan di saluran pemasaran. Yang kedua, mendapatkan gambaran kebutuhan produsen dengan mengunjungi pabrik. Yang ketiga, memenuhi komitmen ke produsen dengan memenuhi sasaran volume, membayar tagihan tepat waktu, dan lain-lain. Yang keempat, mengidentifikasi dan menawarkan layanan bernilai tambah untuk membantu pemasok. Tren dalam perdagangan grosir. Contoh, W.W. Grainger, perusahaan pemasok produk pemeliharaan fasilitas yang dibantu lebih dari 1.300 produsen untuk menawarkan pada pelanggan lebih dari 800.000 persediaan dan suku cadang perbaikan secara keseluruhan. Logistik pasar atau market logistik meliputi perencanaan infrastruktur untuk memenuhi permintaan, lalu mengimplementasikan dan mengendalikan aliran fisik bahan dan barang akhir dari titik asal ke titik penggunaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mendapatkan laba. Tahap perencanaan logistik. Yang pertama, memutuskan proposisi nilai perusahaan bagi pelanggannya. Yang kedua, memutuskan rancangan saluran dan strategi jaringan terbaik untuk jangkau pelanggan. Yang ketiga, mengembangkan kesempurnaan operasional dalam peramalan penjualan, manajemen gudang, manajemen transportasi, dan manajemen bahan. Dan yang terakhir, mengimplementasi solusi dengan sistem informasi, peralatan, kebijakan, dan prosedur terbaik. Tujuan logistik pasar yaitu menempatkan barang yang tepat di tempat yang tepat pada saat yang tepat dengan biaya yang rendah. Sistem logistik terintegrasi
meliputi manajemen bahan, sistem aliran bahan, dan distribusi fisik dibantu oleh teknologi informasi atau TI. Contoh, FedEx bekerjasama dengan Volvo dalam penyaluran suku cadang truk dari permintaan melalui telepon. Tujuan logistik pasar. Contoh, Lands' End. Pengecer pakaian raksasa menetapkan tujuannya untuk merespons dan panggilan dalam 20 detik dan mengirim pemesanan dalam 24 jam setelah penerimaan pemesanan. Keputusan logistik pasar. Yang pertama, pemrosesan pemesanan. Perusahaan berusaha mempersingkat siklus pemesanan sampai pembayaran, yakni waktu antara penerimaan pemesanan, pengiriman, dan pembayaran. Contoh, General Electric mengoperasikan sistem informasi yang memeriksa kredit pelanggan terhadap penerimaan pesanan dan menentukan apa dan di mana barang disimpan. Keputusan logistik pasar. Yang kedua, pergudangan. Fungsi penyimpanan adalah membantu memperlancar perbedaan antara produksi dan jumlah yang diinginkan oleh pasar. Gudang penyimpanan menyimpan barang untuk jangka waktu menengah sampai panjang. Gudang distribusi menerima barang dari berbagai pabrik, perusahaan, dan pemasok, serta memindahkan sesegera mungkin. Gudang otomatis menerapkan sistem penanganan bahan yang maju di bawah kendali komputer pusat. 3. Persediaan. Manajemen harus mengetahui tingkat stok yang diperlukan untuk menempatkan pesanan baru atau titik pesanan. Perusahaan juga harus menyeimbangkan antara biaya pemrosesan pesanan untuk biaya setup dan biaya pelaksanaan, biaya penyimpanan persediaan, biaya penyimpanan, biaya modal, pajak dan asuransi, serta penyusutan dan keuangan. Keputusan logistik pasar. Contoh, Sony menetapkan sistem persediaan mendekati nol yang disebut sebagai SOMO, Sell One, Make One. Sistem ini mengharuskan perusahaan membuat sesuai pesanan atau tidak stok. 4. Transportasi. Kontainerisasi terdiri dari memasukkan barang dalam kotak atau trailer yang mudah dipindahkan antar dua model transportasi. Piggyback penggunaan rel dan truk, Fishyback penggunaan air dan truk, Tranship penggunaan air dan rel, Air Truck penggunaan udara dan truk. Contoh transportasi. Di Eropa, PNG menggunakan 3 kelompok sistem logistik, angkutan pribadi, kontrak, dan umum, untuk menjadwalkan pengiriman barang paling efisien. Pelajaran organisasional. Contoh, Pepsi Bottling Group, pembotol independen dan distributor terbesar Pepsi, memperbaiki rantai pasokan yang bocor dari tahun 2002 hingga angka kejadian kehabisan stok berkurang signifikan di 2006. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.